نحبسه في الحديد وبه إلى أقصى الأرض. ما هذا؟ لنا رأيا يا أبا الحكم. نأخذ من كل قبيلة فتى، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فإنهم إذا فعلوا ذلك فرضوا منا بالعقل فعقلناك. نصبر حتى يخرج. علي، محمد، هيا محمد، هيا. قد خرج. Mekah pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan bulan September 622 Masehi. Situasi kritis melanda kaum Quraisy. Mereka gusar dan gelisah. Nabi Muhammad SAW telah mengungsikan pengikutnya ke Yatsrib. Kini yang tersisa hanya Nabi, Abu Bakar, dan keluarganya. Kaum muslim telah mendapat tempat yang aman untuk mengembangkan Islam, dan situasi ini berbahaya karena akan membuat Islam semakin berkembang. Dan itu berarti mengancam keberadaan agama kaum Quraisy. Mereka berusaha mencegah agar kondisi itu tak terjadi. Sebuah pertemuan paling kritis dalam sejarah akhirnya digelar di Darun Nadwa. Semua perwakilan kabilah Quraisy hadir. Antara lain Abu Jahal bin Hisham, mewakili kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Syaibah bin Rabi'ah, dan juga para petinggi Quraisy yang lain. Pertemuan baru saja akan dimulai saat seorang laki-laki tua datang. Penampilannya berwibawa, mengenakan pakaian tebal. Ia berdiri tepat di depan pintu. Sontak sorot mata para hadirin tertuju pada laki-laki tua itu. Mereka lalu menegurnya. "Siapa engkau?" "Aku orang tua dari Najd yang ingin ikut pertemuan ini. Aku datang untuk mendengar apa yang akan kalian katakan. Barangkali pendapatku berguna bagi kalian," ujarnya. "Baiklah, silakan masuk," jawab peserta pertemuan. Dia pun masuk dan duduk mengikuti pertemuan bersama mereka. Berbagai usulan akhirnya dikemukakan. "Kita usir Muhammad dari tengah-tengah kita dan membuangnya dari negeri ini," kata Abul Aswad dengan semangat. "Kita tidak perlu peduli kemana dia pergi dan apa yang kiranya terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian kita telah memperbaiki urusan kita," tambah Abul Aswad. Orang tua dari Najd menolak pendapat Abul Aswad. "Demi Allah, tidak demikian. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukankah kalian sudah mengetahui betapa indah cara bicaranya, alangkah manis ucapannya, dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia untuk mengikuti ajaran yang dibawanya?" sanggahnya. "Demi Allah, andaikan kalian lakukan seperti yang diusulkan tadi, niscaya kalian tidak akan dapat menjamin bila mana dia singgah di suatu perkampungan Arab, kemudian membawa penduduk kampung itu untuk menyerang kalian. Buatlah pendapat selain ini," kata orang tua itu berusaha meyakinkan para pembesar Quraisy. "Bagaimana kalau kita kurung dalam kerangkeng besi? Kunci pintunya. Dia akan mati seperti para penyair, yaitu Zuhair dan An-Nabi dan orang-orang dulu," usul Abu al-Bakhtari. "Demi Allah, tidak juga demikian. Ini bukanlah pendapat yang bagus. Andai kata kalian kurung dia sebagaimana yang kalian katakan, niscaya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini berpindah kepada para sahabatnya. Mereka pasti akan menyerang kalian," kata orang tua itu lagi. Mereka lalu diam sejenak sampai akhirnya Abu Jahal memberikan usulan.
Aku mempunyai pendapat yang tak kalian pikirkan, ujar Abu Jahal. Apa itu? Ujar para pembesar Quraisy. Kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat dan tangkas. Setiap pemuda kita bekali sebilah pedang dan kita perintahkan kepada mereka untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama. Dengan demikian, sanksi pembunuhan ini akan dijatuhkan ke segenap kabilah di negeri ini tanpa terkecuali, ujar Abu Jahal penuh semangat. Kemudian Abu Jahal melanjutkan, Bani Abdul Manaf akan kesulitan menentukan tindakan apa yang mesti dilakukan, karena mereka tak punya nyali untuk melawan seluruh kabilah. Dan kita cukup memberi sedikit uang untuk menebus kematian Muhammad. Abu Jahal mengakhiri penjelasannya dengan senyum penuh dengan kemenangan. Lelaki tua itu menyimak dengan cermat setiap ucapan Abu Jahal. Inilah pendapat yang tepat, kata orang tua itu usai mendengar pernyataan Abu Jahal. Pernyataan lelaki tua itu seperti menyihir pembesar Quraisy. Mereka akhirnya menyetujui usulan yang keji ini. Setiap suku mengirimkan perwakilan untuk melaksanakan keputusan ini secepatnya. Target mereka, Rasulullah SAW, terbunuh. Wajah mereka dihiasi senyum kemenangan. Mereka telah membayangkan apa yang akan terjadi pada Muhammad, sosok manusia yang paling mereka benci di Mekah. Kaum Quraisy mempersiapkan diri dengan rapi. Pedang-pedang dikeluarkan dari sarungnya untuk diasah, dan mereka segera menyusun strategi untuk membunuh Rasulullah SAW. 11 pemimpin Quraisy dipilih untuk mengomandani aksi pembunuhan ini. Di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham. Tubuh mereka tegap dan kekar, mereka tak sabar menunggu malam tiba saat pedang-pedang tajam yang mereka miliki siap ditikamkan di tubuh Rasulullah SAW. Akhirnya malam yang dinanti pun tiba. Kaum Quraisy yang dipimpin 11 pembesar mereka menuju rumah Rasulullah SAW. Kian lama semakin dekat hingga akhirnya mereka telah berada tepat di depan rumah Rasulullah SAW. Mereka segera menyebar, mengepung rumah kecil yang sangat sederhana itu. Dalam sekejap rumah itu telah terkepung, tak ada sedikit pun celah yang dapat dilalui hewan kecil apalagi manusia dewasa. Pedang telah mereka hunus. Tangan mereka menggenggam erat bagian bawah pedang, siap ditikamkan di seluruh tubuh seorang manusia mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam rumah, Rasulullah baru saja mendirikan sholat Isya. Biasanya setelah itu beliau segera tidur dan kemudian bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat di Masjidil Haram. Namun ini adalah malam yang mencekam. Suasana kritis teradang di hadapannya. Dari dalam rumahnya, Nabi SAW melihat keluar. Beliau teringat dengan apa yang dikatakan Jibril tentang rencana jahat Quraisy. Rasulullah SAW tak panik meski nyawanya terancam. Sebuah strategi juga telah disiapkannya, yaitu meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya dengan berselimutkan selendang biru dari Hadramaut. Ali yang saat itu masih berusia 22 tahun menuruti perintah Nabi SAW. Ia sama sekali tak menolak meski untuk itu nyawanya terancam. Abu Jahal berdiri tegak dengan angkuhnya dan mengejek ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW di depan para pembesar Quraisy lainnya. Ejekan itu membuat mereka bertambah semangat untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka semakin yakin kali ini akan mampu membunuh Rasulullah, orang yang paling mereka benci. Sementara di dalam rumah, Rasulullah SAW bersiap untuk pergi. Ali bin Abi Thalib telah berbaring di tempat tidur berselimutkan kain. Nabi SAW segera melangkahkan kakinya untuk keluar rumah. Di hadapan beliau berdiri pasukan Quraisy yang telah mengepung sejak tadi. Rasulullah SAW lalu mengambil butiran debu dan menebarkannya di atas kepala mereka sambil membaca ayat. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9.
Mata mereka tiba-tiba tak bisa melihat. Sekeliling mereka menjadi gelap. Rasa kantuk yang hebat menyerang mereka, membuat kepala mereka terkulai lemas dan pedang-pedang yang terhunus di tangan pun berjatuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju rumah Abu Bakar. Setiba di sana, beliau bersama Abu Bakar keluar melalui pintu kecil di bagian belakang rumah, menuju Gua Thur. Keduanya berjalan membelah malam yang kian gulita. Sementara di kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal dan rekan-rekannya masih bertahan. Mereka tidak mengetahui jika target mereka telah pergi hingga datang seorang laki-laki menghampiri mereka. "Apa gerangan yang kalian tunggu?" "Muhammad," jawab mereka. "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan debu di atas kepala kalian lalu pergi." "Demi Allah kami tidak melihatnya," kata mereka sambil membersihkan debu dari kepala mereka. Mereka penasaran dengan apa yang diucapkan laki-laki itu. Lalu mereka mengintip dari arah pintu dan melihat ada sesosok tubuh tertidur berselimutkan kain. "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai kainnya." Mereka memutuskan untuk tetap menunggu. Mereka masih sangat yakin jika Rasulullah masih berada di dalam rumah dan tertidur nyenyak di pembaringannya. Saat pagi datang, baru kemudian mereka sontak kaget ketika melihat orang yang bangun dari tempat tidur itu bukan Rasulullah SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Ali pun menjadi sasaran lontaran pertanyaan mereka. "Di mana Muhammad?" "Aku tidak tahu," jawab Ali. Kisah tertipunya kaum kafir Quraisy oleh penyamaran Ali itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30, yang artinya, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."